Shalom Bapak Ibu Saudara dan Happy Sunday. Selamat beribadah walaupun kita tidak bersama-sama di gereja, tapi tidak mengurangi keseriusan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan siapkan nanti kita pada hari ini, di hari yang sangat berbahagia, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita akan menikmati pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama pada saat ini kita akan tundukkan kepala dan kita terlebih akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada kesempatan yang indah di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali beribadah, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, dan tidak mengurangi keseriusan kami, kesungguhan kami untuk mencari dan menerima hadirat Tuhan pada minggu yang berbahagia ini. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah live streaming pada hari ini, baik pujian dan penyembahan dan pemain musik. Terlebih lagi hamba Tuhan yang menyampaikan suara isi hati Tuhan, supaya kami bersama-sama boleh menikmati berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Oke, shalom. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian di hadapan Tuhan, dan kita mau menyembah Dia di dalam pujian ini bersama-sama. Ajar kami mengerti rencana-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Biar kita boleh belajar mengerti rencana Tuhan, sekalipun kita berada di dalam rumah atau stay at home, di rumah saja. Biarlah kita akan belajar merenungkan kebenaran Tuhan. Ajar kami mengerti rencana-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Segala rencana-Mu. Ajar ku berserah Pimpin kami Tuhan,
mujizat yang sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah Tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja Di antara kita. Terima kasih siapkan hati kami, siap diberkati oleh Tuhan. Kalau dikuatkan kepada situasi dan kondisi saat ini Bapa, kami perlu bantuan, kami perlu kuasa yang daripada Tuhan, kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat kesempatan ini. Kami boleh berada dalam pilihan-Mu. Itu karena kuat kami. Puji dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Bapa segala Bapa, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta Khalik langit dan bumi. Hari ini kembali kami bersyukur berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
meskipun keberadaan kami sampai saat ini masih ada di dalam situasi wabah corona, namun kami percaya bahwa perlindungan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya kami alami dan kami nikmati. Itulah sebabnya namamu layak ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Lewat mulut kami memuji dan memuliakan namamu. Penghormatan yang tertinggi hanya layak Engkau terima Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Hari ini sebentar kami akan mendengarkan suaramu, sabdamu. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Berkati juga hambamu supaya ketika firman Tuhan disampaikan, bukan hanya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan saja yang diberkati, tetapi juga hambamu yang menyampaikan firman Tuhan ini seperti mereka adalah manusia biasa yang patut menerima segala berkat dan janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Senang kembali kita boleh berkumpul, senang kembali kita boleh bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memulihkan kita, akan memberkati kita, akan memberikan sukacita kepada kita, akan membuat kita bergairah menghadapi kehidupan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput orang-orang yang percaya. Katakan amin. Karena itu hari ini tepatnya hari Pentakosta atau peringatan Pentakosta, di mana 10 hari ya, biasanya orang-orang yang gereja karismatik, gereja Pentakosta, saya yakin dan juga percaya gereja-gereja yang lain juga sama persis mengadakan, memperingati hari Pentakosta, hari turunnya kuasa Roh Kudus secara berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan, atas manusia, atas dunia yang percaya kepadanya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang percaya, sehingga Dia memberikan satu pemberian yang paling berharga di dalam setiap orang-orang yang percaya kepadanya seketika Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberian terbaik atau kado terbaik yang diberikan oleh Bapa di surga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan, berita firman Tuhan terhubung dengan Pentakosta. Saya berikan judul firman Tuhan hari ini, berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Berkobar-kobar dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita boleh perhatikan firman Tuhan yang lumayan panjang, sebab memang ayat demi ayat ini tersambung, ya, terkoneksi, sehingga di dalam Lembaga Alkitab Indonesia ini 2 perikop, tetapi sesungguhnya ayat ini tersambung di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-37. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-37. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini, kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan baca dari altar ini, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-37. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul pada Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-31, yaitu doa jemaat. Saya baca kepada setiap kita yang
mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi." Ayat yang selanjutnya berkata, "Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ayat 31 berkata, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-37, di dalam perikop Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan yaitu cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat ketiga, "Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya." Ayat yang selanjutnya berkata, "Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul." Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan pada saat hari ini, paling tidak ada 3 hal manfaat pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Sebagaimana tadi yang sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-37. Yang pertama, manfaat pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya, yaitu yang pertama, berkobar dalam doa. Sebagaimana kita boleh baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-30 yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana ketika Rasul Petrus dan Yohanes telah dibebaskan oleh Roh Kudus.
lewat apa? Lewat penganiayaan, lewat pemenjaraan mereka. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, penjara yang begitu kuat akhirnya bisa dihancurkan atau bisa dibuka belenggunya oleh kuasa Roh Kudus, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga rasul-rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, akhirnya dilepaskan dengan kuasa mujizat oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena pertolongan Tuhan. Sehingga mereka menceritakan kepada murid-murid yang telah berkumpul di suatu tempat, di suatu tempat. Sehingga ketika itu mereka bersuka cita. Sebab apa? Sebab mujizat terjadi berlimpah-limpah atas murid-murid, terutama kepada rasul-rasul yang mengasihi Yesus Kristus. Sebagaimana sudah kita baca dengar dan kita dengarkan, hari ini kita melihat bagaimana mereka bersama-sama bersekutu bersama-sama di dalam doa-doa mereka, karena yang mereka percaya, yang mereka yakin bahwa kuasa doa sangat menentukan masa depan mereka. Karena kuasa doa sanggup melepaskan setiap penderitaan mereka. Karena kuasa doa mereka dapat melihat mujizat-mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan mereka. Karena itu hari ini kita boleh perhatikan bersama-sama jemaat-jemaat mula-mula, atau sering kita sebut jemaat perdana, para rasul yang tertulis dalam kisah rasul, kisah para rasul. Mereka berdoa dengan berkobar-kobar. Mereka percaya bahwa doa itu adalah nafas kehidupan rohani orang percaya. Itulah sebabnya kita yakin dan percaya sampai dengan sekarang bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani orang percaya. Jadi seandainya kita tidak berdoa, itu sebenarnya kita tidak bernafas secara roh. Sekali lagi, seandainya kita tidak berdoa, itu artinya kita tidak bernafas secara roh. Itulah sebabnya hari-hari ini mari kita bergandengan tangan, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu juga percaya kepada kuasa Roh Kudus. Sebab apa? Sebab Roh Kudus itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Katakan amin. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika kita berdoa, itu artinya kita sedang berkomunikasi dua arah dengan Tuhan kita. Kita sedang berdialog bersama dengan Tuhan kita. Kita ingin menyampaikan keluh kesah kita. Tuhan tidak marah ketika kita berdoa apa saja isinya, terserah. Diibaratkan seperti anak kecil ketika meminta segala sesuatu kepada orang tuanya. Dia meminta apa saja, sebab anak ini yakin dan percaya bahwa orang tuanya akan memberikan segala keperluannya. Demikianlah harusnya orang-orang Kristen pada zaman ini, bahwa kita akan menerima segala permintaan kita. Tentu permintaan kita adalah permintaan yang wajar, permintaan seorang anak, permintaan yang tidak nyeleneh, permintaan yang dalam tanda petik yang dikenan oleh Allah. Dan kadang-kadang orang-orang Kristen ya sama saja dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan. Ketika rutinitas berdoa ya setiap hari, agaknya doa yang kita naikkan tanpa kita meminta penyertaan Roh Kudus menjadi kering, menjadi garing rasanya. Tetapi ketika kita minta Roh Kudus yang mengurapi kita,
Ketika kita berdoa, maka doa-doa yang kita naikkan adalah doa-doa yang terurapi, doa-doa yang membuat kita bersemangat. Sebab apa? Sebab Roh Kudus yang akan mengkoneksikan antara kita dengan Bapa di surga. Seperti internet. Kalau nggak ada sinyal, maka biarpun HP kita harganya 50 juta mungkin ya, ada yang 20 juta. Samsung ada yang 20 juta. Saya baru tahu ada Samsung 20 juta. Memang karena kita jarang-jarang ke mall sekarang ini ya. Saya baru saja pergi ke mall melihat 20 juta. Dalam hatiku ini beli beras berapa kilo nih, berapa kuintal nih gitu ya kan. Satu genggaman saja. Kalau hilang bagaimana tuh? Beras berapa kuintal tuh? Maksudnya gini, artinya sehebat apapun manusia, tanpa ada koneksi kita dengan Bapa di surga, maka doa kita akan menjadi doa yang kering, doa yang garing. Sehebat apapun kita mencatat doa-doa kita di dalam tulisan kita, tapi tanpa disertai oleh Roh Kudus, maka semua doa-doa kita hampa rasanya. Karena itu hari ini saya mau katakan kepada semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, perhatikan bersama-sama. Kalau engkau ingin berdoa dan doamu itu begitu menyala-nyala, kamu ingin doamu itu begitu bersemangat, berapi-api, mintalah Roh Kudus terlebih dahulu mengurapi mulut kita, mengurapi seluruh hidup kita, sehingga doa-doa yang kita naikkan bukanlah doa-doa biasa. Meskipun kita tidak harus berdoa panjang lebar, kali tinggi, kali dalam, tidak perlu. Sebab ketika kita berdoa, sesungguhnya Tuhan sudah tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan sudah tahu keinginan kita. Itulah hebatnya Tuhan kita. Oleh karena itu, mari kita membiasakan ketika kita berdoa kepada Tuhan, mintalah pengurapan daripada Roh Kudus itu sendiri, supaya doa-doa yang kita naikkan, doa-doa yang bergairah, doa-doa yang berkobar-kobar, sehingga Roh Kudus itu yang menuntun kita meminta segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Katakan amin. Sehingga ketika kita berdoa, doa yang kita naikkan adalah doa yang dikenan oleh Tuhan, doa yang dikenan oleh Bapa di surga. Karena itu, mari kita memaknai Pentakosta ini. Mari kita memaknai pencurahan Roh Kudus ini dengan cara kita memulai dimensi yang baru dalam hal berdoa. Mintalah pengurapan daripada Roh Kudus, supaya doa yang kita naikkan kepada Bapa di surga betul-betul doa yang berkualitas, doa yang betul-betul membuat kita menjadi bergairah. Ketika kita berdoa, maka sesuatu terjadi di alam roh, sesuatu terjadi. Karena apa? Karena kita sudah terkoneksi dengan Bapa di surga. Itu dilakukan oleh Roh Kudus sendiri. Yang kedua, manfaat pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Sebagaimana tadi sudah kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 37 ini. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Kita boleh baca bersama Kisah Rasul 4 ayat 31. Berkata demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah, sekali lagi, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Katakan amin. Jadi kalau kita lihat konteksnya, bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 2, ketika murid-murid berkumpul di loteng di Yerusalem itu, maka Roh Kudus tercurah atas mereka dan mereka mulai berbahasa roh.
Tapi dalam konteks pasal 4 ini berbeda lagi. Tidak diceritakan di sini mereka sedang berbahasa roh. Tapi yang pasti ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka merasakan suasana surga yang begitu hebat sehingga tempat itu bergoyang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membuat semua orang-orang yang ada di situ bersemangat. Kalau ada di antara kita orang-orang Kristen yang oleh karena corona ini sudah mulai bosan dengan kehidupannya, mulai bosan dengan Kristennya, mulai berpikir, apakah saya salah menjadi orang Kristen? Maka hari ini saatnya mintalah kepada Roh Kudus supaya engkau dipenuhi kuasa Roh Kudus, supaya engkau diberikan semangat oleh Roh Kudus, oleh Tuhan kita. Bukankah kata semangat berasal daripada bahasa aslinya entheos, artinya di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai enthusiasm, artinya bersemangat. Jadi orang yang bersemangat, mereka itu ada di dalam Tuhan. Orang-orang yang bersemangat harusnya adalah orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Tentu orang Kristen adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Kalau kita orang-orang Kristen mulai menggerutu, mulai menyesali kenapa saya jadi orang Kristen, hari ini saya katakan kepada saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Roh Kudus supaya engkau dipenuhinya, sehingga engkau berkobar-kobar, sehingga engkau bersemangat ada di dalam Tuhan. Sebab apa? Sebab lewat kuasa Roh Kuduslah maka Tuhan akan menyertai kita. Maka sebabnya kata Immanuel dalam Matius, Immanuel itu sesungguhnya Allah menyertai, terhubung dengan yang dikatakan hari ini. Bagaimana Allah menyertai kita setiap saat, setiap waktu, yaitu apa? Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sekali lagi, ketika kita bilang Immanuel, Allah beserta dengan kita, itu artinya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, aku akan menyertai engkau. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman? Padahal dia naik ke surga. Bagaimana caranya? Rohnya, Roh Kristus dicurahkan atas orang-orang percaya tanpa batas. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, Dia akan ada menyertai perjalanan hidup kita, memberikan kuasa kepada kita. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya bergairah, hidupnya penuh sukacita, hidupnya tidak menyesali kehidupan ini. Tidak menyesali kenapa jadi orang Kristen. Tidak menyesali kenapa saya lahir dari si Bapak A, Bapak B. Tidak, kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan penyertaannya itu dibuktikan dengan apa? Dengan sekali lagi, Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang-orang percaya. Bukan hanya orang Pentakosta saja. Bukan hanya orang Protestan saja. Bukan hanya orang Katolik saja, tapi kepada semua orang-orang yang percaya kepadanya. Maka berbahagialah kita menjadi orang Kristen. Sebab apa? Sebab dia tidak anti dengan denominasi. Meskipun ada orang-orang Kristen saat ini dalam tanda petik kurang mempercayai kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus. Mungkin ada mereka yang berkata, kuasa Roh Kudus hanya bekerja pada zaman dahulu. Jadi Alkitab ini sejak ditutup kanonnya di dalam Wahyu, maka pada saat itu juga lah kuasa Roh Kudus berhenti. Ini sesat menurut saya.
Justru karena kuasa Roh Kudusnya dicurahkan kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang Asia, sehingga orang-orang seperti saya, Abednego, Nabi Tupulu ini bisa menerima Yesus. Hanya Roh Kudus yang melakukannya. Sehingga kita boleh bersyukur di Indonesia ini banyak orang-orang Kristen itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jangan pernah batasi kuasa Roh Kudus. Bagi saya, sebagai orang yang percaya kepada kuasa Roh Kudus, dan bagi saya sebagai pendeta GBI, saya yakin bahwa tanda seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah berbahasa, bahasa yang baru bagi mereka. Alkitab menuliskan itu tidak main-main. Sebab kalau Alkitab menuliskan itu lantas itu sudah berlalu, maka tidak perlu kita membaca lagi Kisah Rasul. Saya pastikan kita nggak perlu baca Alkitab lagi. Kenapa? Karena bahasa Roh memang ada. Kita nggak usah langsung alergi. Terima saja dulu pernyataan Alkitab. Kenapa? Karena memang ada di dalam Alkitab. Bahkan di dalam pasal-pasal selanjutnya, dalam 1 Korintus misalnya diceritakan ulang bagaimana kuasa Roh Kudus itu, meskipun akhirnya jadi suatu dalam tanda petik menjadi karunia, ya, salah satu karunia, yaitu karunia berbahasa. Dan kalau Anda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedang dalam keadaan terjepit, sedang dalam keadaan susah, datanglah, mintalah kuasa Roh Kudus itu, berkata-katalah sesuai dengan apa yang kau yakini. Kalau kau ingin bahasa Roh ada dalam hidupmu, mintalah. Karena firman Tuhan kan berkata seperti itu, mintalah. Gak usah apatis dulu, minta dulu. Minta dulu. Dan setiap kita mau minta pasti dia akan lebih. Kenapa? Karena seperti yang saya pernah sampaikan, bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian terbaik Allah Bapa di surga. Tentu manifestasinya perlu kita kembangkan. Kuasa Roh Kudus juga memberikan keberanian kepada setiap orang-orang percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Kata orang-orang di Indonesia ini, kalau kita menyampaikan firman Tuhan harus berhati-hati, harus berhikmat. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu memang dipakai oleh Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan belak-belakan, sampai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun sampai merasa tersinggung. Ya, menurut saya itu kasih karunia-Nya. Tidak semua orang seperti mereka, ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita memang sekali-sekali boleh berargumentasi, bukan untuk membela Tuhan, sebab Tuhan tidak perlu dibela, bukan. Tapi kita ingin mempertahankan apa? Iman kita. Kita harus mempertahankan doktrin yang kita dapatkan selama kita beribadah. Itulah sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika beribadah dengan serius. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan serius, supaya ketika engkau diperhadapkan di lingkungan tertentu dan engkau dipertanyakan imanmu dipertanyakan, engkau bisa menjawab. Sebab apa? Sebab firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Engkau sudah membaca begitu banyak buku-buku kekristenan. Karena itu kita yakin dan percaya kalau memang Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita berani menyampaikan firman Tuhan. Tentu kita minta hikmat daripada Tuhan.
Apa yang harus saya katakan? Supaya apa? Supaya firman Tuhan dibela oleh siapa? Oleh Tuhan itu sendiri, bukan kita. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ada Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk mengatakan firman Tuhan, mengajari kita untuk apa? Untuk memilih ayat-ayat yang tepat. Untuk apa? Untuk membela kebenaran firman Tuhan. Ada juga memang ya, orang bilang, ayo kalau kita mau berargumentasi tentang teologi di sekolah-sekolah kita, itu bagus juga. Tapi sekarang menurut saya di Facebook atau di media-media sosial juga sudah banyak. Yang penting kita nggak boleh emosi. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, dimanapun, ya, dimanapun kita nggak boleh emosi. Kita nggak boleh, dalam tanda petik, kalau kita sudah kehilangan ayat atau mungkin kita sudah tersesat gitu, tidak tahu lagi apa yang harus kita jawab, ya sudah, berhenti. Ada yang lebih baik berhenti daripada kita nggak tahu tapi sok tahu. Nah, itu bahaya. Itulah sebabnya ketika kita masih punya kesempatan dan waktu untuk belajar firman Tuhan, bacalah firman Tuhan, dalamilah firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita lakukan di GBI Filipi. Kita baca firman Tuhan ya di dalam program Ayo Baca Alkitab. Tapi bukan hanya sekedar dibaca, tapi direnungkan. Setelah direnungkan, dilaporkan. Sehingga apa? Sehingga kita bersama-sama meyakinkan diri kita bahwa kita makin teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan yang ketiga, manfaat pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah berkobar-kobar dalam berdoa. Yang kedua, berkobar-kobar dalam puasa, sehingga kita boleh menghidupi hidup kita. Kita tidak boleh cengeng lagi. Kita tidak boleh terlalu khawatir dengan kehidupan kita, apalagi virus corona yang masih ada sampai dengan sekarang. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa virus corona harus menjadi teman kita. Kita tidak boleh menengking virus corona. Menurut saya tidak perlu ditengking. Jadikan dia jadi sahabat. Tapi setelah jadi sahabat, nanti dia sendiri pelan-pelan akan hilang sendiri. Itulah sebabnya pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa salah satu ya, cara untuk supaya corona ini hilang di muka bumi ini yaitu social distancing atau physical distancing. Lakukanlah. Dan yang ketiga, berkobar-kobar dalam kemurahan. Kita boleh perhatikan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-34 sampai dengan 37. Saya baca buat saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-34 sampai dengan 37 berkata, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan rasul-rasul. Jadi yang ketiga, manfaat pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya atau atas orang-orang percaya adalah berkobar dalam kemurahan. Artinya apa? Pada dasarnya setiap manusia adalah orang-orang yang egois. Egois berasal dari kata ego. Ego itu artinya aku, berasal dari bahasa Yunani ya. Ego, aku.
ego ini, aku adalah aku, gitu ya kan? Jadi memang dari sononya sejak manusia jatuh di dalam dosa, ego itu ada. Menurut saya ego juga perlu. Kenapa? Karena dengan ego kita menyadari bahwa kita ini manusia, katakan amin. Ego juga perlu supaya kita sebagai manusia menyadari bahwa kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang boleh menyenangkan dirinya sendiri, tapi jangan berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan namanya egois, ada tambahan egois. Kenapa begitu? Karena memang sejak semula ketika manusia jatuh di dalam dosa, sifat egois itu sudah tertanam kepada siapa saja di muka bumi ini, termasuk pendeta. Tapi egois akan bisa dikikis perlahan-lahan ketika kita yakini sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, akan perlahan-lahan hilang kualitasnya, hilang ya tabiatnya. Kalau kita yakin. Karena apa? Karena ketika kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Roh Kudus, Roh Kudus yang manis itu, Roh Kudus yang lembut itu, maka egois kita semakin lama semakin terkikis, hilang kualitasnya. Karena Roh Kudus sifatnya adalah kasih. Sifat Tuhan itu adalah kasih. Ketika Roh Kudus hadir, maka belas kasihan turun atas orang-orang percaya. Katakan amin. Sekali lagi, ketika Roh Kudus turun, maka belas kasihan orang-orang percaya akan hadir, sehingga setiap jemaat sebagaimana yang dikisahkan, sebagaimana yang diceritakan oleh Alkitab ini di dalam Kisah Rasul 4 ini, ayat yang ke 32 sampai dengan 37, bagaimana jemaat diceritakan ya, saling mengasihi lewat apa? Lewat perbuatan, lewat tindakan nyata. Yang pada saat itu memang kondisinya seperti itu. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, punya rumah, punya tanah, lalu menjual tanah atau rumahnya. Untuk apa? Untuk keperluan orang-orang percaya pada saat itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena penderitaan yang begitu hebat atas orang-orang Kristen. Penganiayaan atas orang-orang Kristen begitu hebat, sehingga ada orang-orang Kristen yang sudah punya, sesungguhnya dia punya, tapi karena dia menjadi orang Kristen, akhirnya ya dipisahkan dari orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia berpisah dengan keluarganya karena mengikut Tuhan Yesus, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Itulah sebabnya ada orang-orang Kristen yang begitu peduli, yang punya belas kasihan seperti Yesus Kristus berbelas kasihan kepada manusia yang berdosa. Demikian juga orang-orang yang percaya pada saat itu begitu antusiasnya, begitu excitednya, menyerahkan apa yang mereka bisa berikan kepada orang-orang percaya pada saat hari itu. Oh, kalau saat ini saya belum, ya mungkin ada, ya, mungkin ada yang menjual tanahnya untuk keperluan gereja, ada. Tapi saya kira pada zaman ini sudah sangat jarang. Itu artinya bahwa pembelajaran bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, bukan hanya sekedar berbahasa roh, bukan hanya sekedar ya bernubuat, bukan hanya sekedar kita beriman, bukan. Sebab kalau beriman tapi kita tidak melaksanakan iman kita, itu bukan iman namanya. Iman itu bertindak, Bapak Ibu. Kasih itu bertindak, kasih itu harus ada tindakan.
Seandainya saya bilang gini sama istri saya, sayang, aku mengasihi engkau, tapi kita nggak menikah aja, itu bukan kasih. Saya tidak tahu budaya di luar negeri sana bagaimana, tapi menurut saya, kalau saya mengasihi, ya, waktu itu pacar saya bilang, saya mengasihi engkau, ayo kita menikah, ya kan? Kan biasa begitu orang Batak tembak langsung gitu, ya kan? Ketika kita mengasihi, memang harus ada tindakan nyata. Ekspresi dari tindakan kasih kita adalah tindakan nyata. Demikian juga Yesus Kristus. Dia bertindak nyata lewat kasihnya, yaitu mengorbankan seluruh hidupnya, menyerahkan seluruh hidupnya, ganti kita, orang-orang yang berdosa, yang dikasihinya. Demikianlah setiap kita yang percaya pada saat hari ini. Setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang kita kasihi, pasangan yang kita kasihi yang belum datang ke gereja. Ayo kita mulai ekspresikan hidup kita, supaya lewat hidup kita orang-orang yang kita kasih melihat kita dan mereka berpercaya kepada Yesus lewat hidup kita. Tetangga-tetangga kita sama. Karena itu hari ini ketika kita ada dalam masa-masa peringatan Pentakosta ini, mari kita berkobar-kobar, bukan hanya berkobar di dalam doa kita, bukan hanya berkobar di dalam puasa sehingga kita boleh excited, kita tidak takut ya menghadapi masalah apapun, karena Yesus beserta dengan kita, Roh Kudusnya bersama dengan kita. Tetapi yang ketiga, kita harus berkobar di dalam kemurahan, sebab Yesus berkorban bagi jemaatnya. Demikian juga setiap kita yang di tempat ini, mari kita belajar berkorban, mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat kasih kita, lewat tindakan nyata kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini hamba setelah mengakhiri penyampaian firman Tuhan, suara Tuhan telah hamba perdengarkan, biarlah boleh menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi suri toladan kepada setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kami akan diajarkan untuk berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Namun juga ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kami bersemangat, hidup kami menjadi tampil beda, sebab ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan semangat kepada kami. Tetapi yang ketiga, ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, di jemaat perdana, demikian juga itu akan relevansinya kepada setiap kami yang hidup pada zaman modern ini. Tuhan berkatilah supaya kami mulai berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami diberikan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami. Dan puji Tuhan, kami sudah melakukan gereja Tuhan Jemaat Filipi yang ada pada saat hari ini telah melakukan bagian-bagian kecil. Dan kami yakin dan percaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Soli Deo Gloria. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan sejahtera berkuasa daripada Allah Roh Kudus dicurahkannya atas hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.